Dua, tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan presentasikan tugas kami dan kami mendapatkan tugas dengan temanya itu interaksi sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexa, saya Tiara, saya Mardelangga, saya Intan, saya Salwa, dan beberapa teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Pengertian integrasi sosial, penyatuan atau pembaruan komponen-komponen sosial masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah pengaruh integrasi sosial. Salah satu hal yang mempengaruhi integrasi sosial yaitu efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah kecepatan agar menyampaikan pesan dari pihak pada pihak lain. Kita sudah masuk ke faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Yang pertama itu toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua terjadinya amalgamasi berupa perkawinan campuran antara dua orang yang berasal dari budaya dan ras yang berbeda. Yang ketiga adalah merasa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lain. Nah ini tuh termasuk penghambatnya. Lalu yang terakhir itu ada sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain yang muncul rendahnya ikatan sosial antar individu dan kelompok itu termasuknya Lalu yang kedua ada goal atau mencapai tujuan. Ada kelas proses pendidikan, ujian dan penilaian, pengembangan kondisi digital, fleksibilitas waktu dan tantangan kehidupan. Lalu yang ketiga ada integrasi atau integrasi. Ada kolaborasi orang tua, guru dan siswa, solidaritas sosial, penguatan jaringan sekolah dan penyesuaian aturan sekolah. yang akan dibahas oleh teman kami. dengan menggunakan teori adil, kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan di Jakarta selama PJJ masuk berusaha menyesuaikan diri, tetapi mengejar tujuan pendidikan memperkuat integrasi sosial dan memelihara pola-pola nilai baru agar sistem sosial pendidikan tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke baik, sebagaimana di hari Rabu tanggal 28 Mei kemarin kita mengadakan rapat aspirasi mengenai P5. Nah, kita di situ mengumpulkan banyak murid ya sebagai salah satu public hearing atau masa yang kita kumpulkan untuk mendengar setiap permasalahan yang ada, di mana mereka bisa memberikan pendapat, opini dan sebagainya. Di mana kita mengundang para narasumber dan juga salah satu pengamannya itu Pak Kris sebagai pengenalan kepada teman-teman kami karena kami ini termasuknya tugas sosiologi, jadi dia yang memperkenalkan kenapa kami rapat-rapat. Oke, dari aspirasi itu yang pertama kita memberikan beberapa poin. Yang poin pertama itu permasalahan biaya dan fasilitas, di mana setelah kita mengumpulkan banyak jawaban melalui kelas dari Google Form, kita mendapatkan jawaban untuk permasalahan biaya dan fasilitas ini adalah yang satu itu terlalu banyak pengeluaran, terus tidak ada dana atau subsidi dari sekolah jarang menyediakan alat dan bahan, terus serta pun tidak tersedia secara merata, jadi siswa kesulitan. Nah, dari murid juga memberikan saran, berikan batasan antara proyek, terus setelah menyediakan alat untuk menunjangkan fasilitas, yang ketiga itu pilih proyek yang murah dan sederhana, dan yang keempat sediakan bahan atau fasilitas dari sekolah. Solusi yang diberikan oleh para sumber kami ada yang pertama itu mencatat kronologi proyek. Jadi ketika proyek itu ada, kita disarankan untuk mencatat setiap proyek, mencatat setiap anggaran proyek yang ada atau pengeluarannya seberapa,
Kenapa? Karena mungkin pada beberapa kelompok beberapa orang merasa kayak saya lebih banyak mengeluarkan pengeluaran daripada yang lain seperti itu. Dan yang kedua, jangan segan meminta bantuan kepada guru. Sekolah semaksimal mungkin juga mengusahakan untuk membantu setiap perlengkapan bagi siswa. Yang ketiga itu ini sebenarnya sudah diterapkan juga sebelum-sebelumnya, di mana sekolah juga bilang bahwa memakai barang yang ada bukan beli, karena itu perlu kita usahakan. Terus poin yang kedua adalah perencanaan dan koordinasi yang kurang matang, di mana ini beberapa pendapat dari murid ada jadwal P5 tidak konsisten, bekerja dalam pelajaran lain, terus tidak ada orang rencana yang jelas, dan yang ketiga koordinasi antar guru kurang sesuai jadi bingung. Terus sarannya untuk P5 yang solid dan punya struktur kerja yang jelas. Terus yang kedua ada susun panduan dan jadwal dari awal. Terus yang ketiga ini bukan tugas tidak mendadak, jangan dihayal. Di mana solusi dari narasumber kami adalah sistem P5 tidak ada tukang video dengan pelajaran lain. Dan yang kedua, jika ada keluhan atau gangguan, maka tanyakan kepada guru pembimbing atau guru yang bersangkutan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah waktu pelaksanaan tidak efektif, di mana beberapa jawaban dari murid itu adalah P5 terlalu padat dan memakan waktu berlebihan, banyak tugas P5 menumpuk di luar jam pelajaran, menumpuk tugas dan waktu pelajaran lain. Terus yang ketiga ada waktu pengerjaan yang terlalu singkat dan deadline-nya terlalu cepat. Beberapa opini seperti itu. Terus sarannya jadwalkan P5 yang dengan proporsional, dengan terbentuk waktu juga tugas bisa di jam P5, tidak memberatkan waktu di luar kelas atau di luar jam sekolah. Gitu. Dan ini masuk ke poin yang keempat juga kita buat ini, kurangnya kontribusi antar anggota kelompok. Yang pertama, siswa tidak berkontribusi dalam kelompok, beban kerja tidak merata, terus beberapa siswanya menjadi penonton berikutan. Dengan sarannya itu adalah perjelas pembagian tugas dalam kelompok, terus tingkatkan penilaian individu di dalam kelompok. Di mana solusi yang diberikan adalah wali kelas sebetulnya sudah merencanakan bagaimana baiknya untuk setiap kelompok. Tentu saja di dalam kelompok itu akan ada siswa atau seseorang yang menjadi leader atau yang mengurus pembagian kerja tersebut. Bahkan beberapa membiarkan siswa sendiri untuk atau pengurus kelas yang mengatur seperti itu. Dan yang kedua, jika memang sudah melakukan apapun untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak bekerja, kita bisa bicarakan dengan wali kelas, guru pembimbing atau guru yang bersangkutan dalam komunikasi. Dan yang poin terakhir itu adalah kegiatan kurang menarik atau dampak. Sebuah poin yang penting juga dan agak riskan untuk dijelaskan, tapi yang pertama dari murid itu adalah tema tidak sesuai minat siswa, jadi membosankan dan terlalu advance gitu, tidak dirasa tidak berkesan. Terus terlalu banyak teorinya, terlalu banyak nyata. Terus ada lagi kegiatan tidak kreatif, tidak membawa